Halo warga belajar, kita jumpa kembali dalam mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan. Nah, warga belajar, kita tahu jika ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan terjadi tekanan pada benda tersebut. Setiap terjadi perubahan gaya, maka terjadi pula perubahan tekanan pada suatu benda. Warga belajar, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan tekanan. Nah, akankah ada tekanan jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda? Jawabannya tidak. Seorang pekerja sedang meratakan tanah dengan mesin perata tanah. Tanah akan melesak ke dalam karena adanya tekanan dari atas. Tekanan dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan yang terakhir, tekanan pada gas. Nah, warga belajar, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tekanan pada zat padat. Warga belajar, kita lakukan percobaan mengangkat batu bata dengan bantuan tali yang tipis dan dengan tali yang tebal. Pertama-tama, cobalah kalian angkat batu bata dengan tali yang tipis. Seseorang mengangkat ember berisi air dengan besi pengait yang kecil, dan seorang lagi mengangkat dengan pengait yang lebih lebar. Ternyata mengangkat ember berisi air dengan pengait yang kecil akan membuat tangan terasa sakit. Berbeda dengan orang yang menggunakan pengait yang lebih lebar. Jadi, apakah yang dimaksud dengan tekanan pada zat padat? Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan pada zat padat tergantung dari berat benda dan berbanding terbalik dengan luas bidang yang bersentuhan. Hafalkan rumus ini. P sama dengan F dibagi A. F adalah gaya tekan, satuannya Newton. A adalah luas bidang tekan, satuannya meter pangkat 2. P adalah tekanan, satuannya N per M pangkat 2 atau Pascal. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula tekanannya. Tekanan adalah pengaruh gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan. Tekanan sebanding dengan gaya berat dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Warga belajar, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Tulis jawabannya di buku catatanmu. Bagaimana hubungan gaya yang bekerja pada suatu benda padat dengan tekanan? Apakah yang dimaksud dengan tekanan?
Warga belajar, cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula tekanannya. Tekanan adalah pengaruh gaya yang bekerja pada satu satuan luas bidang tekan. Warga belajar, mari kita lakukan percobaan. Siapkan botol plastik kosong yang dapat tertutup rapat. Kita tutup botolnya. Kemudian, kita letakkan botol di atas permukaan air. Apa yang terjadi? Botol mengapung. Lalu kita tekan sampai kedalaman ganti air tawar pada wadah dengan air garam dengan ketinggian yang sama. Warga belajar, sekarang kita lakukan percobaan sama seperti pada air tawar tadi. Letakkan botol plastik kosong di atas permukaan air garam. Apa yang terjadi? Botol mengapung. Lalu kita tekan botol Mengapa tekanan yang kita rasakan akan lebih besar ketika botol kosong dibenamkan ke dalam air garam? Hal ini disebabkan oleh gaya tekan ke atas yang dihasilkan oleh air tawar lebih kecil dibanding dengan gaya tekan ke atas yang dihasilkan air garam. Warga belajar, hukum Pascal mengatakan bila zat cair dalam keadaan diam diberi tekanan, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. P2 sama dengan P1, sedangkan P2 adalah F2 dibagi A2. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Salah satu alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal ialah pompa air atau pompa hidrolik.
Warga belajar, tadi telah kita lakukan percobaan dengan menggunakan botol kosong. Tekanan di titik A lebih besar daripada tekanan di titik B. Apa sebabnya? Sebabnya ialah titik A lebih dalam daripada titik B. Dalam kehidupan sehari-hari, hal seperti ini sering kita jumpai. Misalnya menyelam. Perbedaan ini akan lebih jelas. Kalau kalian menyelam dalam air, maka akan terasa lebih berat daripada ketika kalian berenang menuju permukaan air. Hal ini disebabkan tekanan air di tempat yang dalam akan lebih besar daripada tekanan di dekat permukaan air. Warga belajar, sekarang catat rangkuman ini di buku catatanmu. Semakin dalam zat cair, maka tekanannya semakin besar. Semakin dekat dengan permukaan zat cair, maka tekanannya semakin kecil. Semakin besar BD atau berat jenis zat cair tersebut, maka tekanannya akan semakin besar. Warga belajar, sekarang jawablah latihan soal berikut ini. Pertama, apabila sebuah botol dibenamkan ke dalam zat cair, mana yang akan memberikan tekanan lebih kuat? Air tawar atau air garam? 2. Apabila kalian menyelam pada kedalaman 3 meter dan kedalaman 2 meter, mana yang lebih kuat tekanannya? Jawabannya ialah pertama, air garam. 2. Kedalaman 3 meter. Warga belajar, sekarang kita akan membahas tekanan pada gas. Sama halnya tekanan pada zat padat maupun pada zat cair. Pada gas pun terjadi hal yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti percobaan yang berikut ini. Warga belajar, kita siapkan wadah yang berisi air dingin, termos yang berisi air panas, dan sebuah botol plastik kosong. Kemudian kita isi botol plastik kosong dengan air panas. Kemudian, buang air panas tadi. Lalu kita tutup rapat dan kita letakkan di dalam wadah yang berisi air dingin. Perhatikan apa yang terjadi.
untuk menjadi seperti ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika botol diisi air panas, udara dalam botol terdorong keluar. Setelah air panas dikeluarkan dari botol, botol terisi oleh udara panas. Botol ditutup rapat. Sewaktu botol dicelupkan ke air yang dingin, udara dalam botol menjadi dingin. Molekul-molekul udara dalam botol menjadi lebih rapat. Tekanan udara di luar botol lebih besar daripada tekanan udara di dalam botol. Akibatnya, botol jadi seperti ini. Warga belajar, tentu kalian pernah melihat anak kecil meniup balon, bukan? Atau kalian sendiri pernah meniup balon? Balon yang mulanya kempes menjadi menggelembung karena adanya angin yang masuk ke dalamnya. Hal ini terjadi karena adanya tekanan udara yang masuk ke dalam balon. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam ruangan tertutup, udara melakukan tekanan pada dinding ruangan. Warga belajar, hukum Boyle mengatakan bahwa dalam suatu ruangan tertutup, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, asal suhunya tetap. P sama dengan C dibagi V, atau bisa juga dikatakan P kali V sama dengan C. Rumus ini bisa ditulis dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1 sama dengan tekanan gas dalam keadaan 1, P2 sama dengan tekanan gas dalam keadaan 2, V1 sama dengan volume gas dalam keadaan 1, V2 sama dengan volume gas dalam keadaan 2. Sampai di sini dulu perjumpaan kita.
Mudah-mudahan tayangan tadi dapat memberikan wawasan bagi kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.